Mau diapain Om? Kok Om pegang pisau? Om mau menyayat pelepah ini Mong, supaya kalau pelepah ini disayat, daun ini akan menjadi kerdil gitu Mong. Oh gitu ya Om. Sekarang Cemong sapa dulu penonton kita Mong, supaya kita bisa memulainya sekarang Mong. What's up guys? Yo 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 yo. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar channel ini bisa Assalamualaikum para berkembang. pemirsa, jumpa lagi bersama Om dan Cemong. Pada proyek kali ini kita akan mereview video kita yang telah lalu. Dan kali ini Om juga akan memberi trik bagaimana agar bonsai kelapa kita berdaun kerdil. Oke pemirsa, agar daun bonsai kelapa kita menjadi kerdil, yang kita potong itu bukan pelepahnya, tapi merupakan selaput yang menutupi daun baru yang akan muncul. Nah seperti ini. Ini selaput-selaput seperti ini harus kita buang agar daun teri segera membuka. Apabila kita memotong pelepah, maka yang terjadi adalah berkurangnya jumlah daun, bukan mengerdilkan daun. Setelah kita potong, maka pelepah ini kita urut seperti ini, gunanya agar membuka dan daun tadi lebih membuka lebar ketiak daunnya. Lakukan pengurutan ini secara berulang-ulang. Dia tidak akan patah pemirsa, karena masih liat atau masih lembut dan kenyal. Jadi tidak akan patah, jadi jangan khawatir. Lakukanlah pengurutan ini secara berulang-ulang agar pelepah yang kita urut tadi benar-benar membuka dengan sempurna. Seberapa banyak kita akan membengkokkan dari daun tadi itu disesuaikan dengan selera selera pemirsa. Kalau pemirsa ingin dia melengkung ke bawah, maka lakukanlah agar dia melengkung ke bawah. Kalau perlu diikat menggunakan tali. Tapi kalau yang tandanya pemirsa maunya seperti ini, maka lakukanlah seperti ini. Kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang pemula, biasanya dia melakukan pemotongan pelepah daun atau dengan istilahnya itu pemotongan secara ekstrim. Kemudian setelah itu daun kembali tumbuh panjang, tidak kerdil. Kalau Om dia melakukan pemotongan pelepah itu hanya pada awal, gunanya untuk memulai mendesain daun yang tumbuh tadi mau seperti apa. Ini contohnya seperti ini nih, yang baru dibuat. Maka pelepah daunnya dipotong, tinggalkan pucuk daun yang masih muda. Setelah itu barulah Om akan menata dari daun yang tumbuh tersebut. Jadi daun-daun yang tumbuh tersebut mulai Om memotong bagian selaput-selaputnya agar daun tadi bisa segera mengerdil. Dan dengan cara itu maka daun-daun tadi bisa kita kendalikan inginnya seperti apa. Nah sekarang selaput tadi sudah Om buang dan terlihat seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, maka kita lakukan pengurutan agar membuka celah, jadi ketiak daunnya melebar sehingga daun-daun baru tadi begitu keluar dia langsung membuka ke samping. Bagi yang menanam bonsai ini tidak berbentuk binatang ini, yang batoknya terbuka, maka sebaiknya batok tadi sebelum kita untuk menjemur tanaman ini, batok tadi harus sudah dilakukan pengecatan menggunakan clear agar batok tadi tidak akan pecah.
semua daun-daun tadi sudah kita buang selaputnya, kemudian dia membuka, maka bonsai ini kita tempatkan di tempat yang panas. Karena kalau ditempatkan di tempat yang panas, dia akan menjadi sempurna, mengkilat dan kerdil. Kalau kita tempatkan di tempat yang teduh, maka sulur dari daun ini akan lebih panjang bila dibandingkan di tempat yang panas. Jadi kalau untuk sempurnanya lebih baik kita tempatkan di tempat yang panas mulai dari pagi sampai sore, sehingga daunnya pun jadi sempurna dan kerdil. Yang perlu kita ingat adalah setelah kita menempatkan bonsai ini di tempat yang panas, maka kita harus ingat bahwa setiap 4 hari sekali maka selaput tadi pasti akan meninggi dan sudah waktunya untuk kita buang lagi. Dan begitulah secara terus menerus sampai bonsai ini daunnya kerdil dan terlihat bagus. Untuk agar pemirsa meyakin apa yang Cemong katakan ini, pemirsa bisa lihat sendiri pada tutorial cara membuat bongkla berbentuk binatang. Pemirsa bisa bandingkan tanaman bongkla pada saat itu dan sampai sekarang, dan bisa juga melihat berapa lama tanaman daun ini melihat kerdil dan bagus seperti ini. Ini bisa kita lihat pada video-video yang sebelumnya itu. Oke Mong, sekarang proyek kita sudah selesai Mong. Sekarang Cemong tutup dulu proyek kita ini Mong. Oke pemirsa, dikarenakan proyek ini sudah selesai, maka tak lupa Cemong dan Om mengucapkan terima kasih atas subscribe. Kalau tidak suka silahkan dislike, kalau suka silahkan like, dan silahkan share. Namun subscribe dari pemirsa merupakan motivasi bagi Om dan Cemong untuk selalu memperbaiki channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan menjadi berjaya di masa-masa yang akan datang. Tak lupa Cemong dan Om mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.